Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama kami di Ibadah Pemuda pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu semakin kuat di tengah pandemi. Benar sekali, di saat pandemi ini kita dihadapi oleh banyak sekali tantangan, permasalahan, dan juga pergumulan. Namun biarlah semakin hari kita semakin menaruh iman dan pengharapan kita, dan kita juga terus ingat karena Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menghadapi hari demi hari. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat sebuah pujian, yaitu Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun masih dalam via online. Ya Bapa, jikalau pada hari ini kami akan belajar mengenai semakin kuat di tengah pandemi, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Kak Riris yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan juga bisa menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, di tengah ketidakpastian dalam hidup kita, biarlah kita ingat bahwa kita memiliki sandaran, yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah lagu ini, Engkaulah kekuatanku, mengingatkan kita bahwa adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, ya
Selamat malam teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita boleh merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kekuatan sepanjang hari, diberikan pertolongan sepanjang waktu dan sepanjang hidup kami. Hingga pada saat ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang akan belajar, ajari kami untuk lebih rendah hati, untuk dapat boleh menangkap maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan bersama merupakan anugerah daripada Tuhan untuk kami dapat mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang berbicara, Roh Kudus-Mulah yang menuntun kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, saya pada saat hari ini mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan satu tema yang berbicara mengenai semakin kuat di tengah pandemi. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4. Ya, seharusnya di ayat firman Tuhannya itu terambil hanya di ayat 16, tapi saya mengajak teman-teman untuk bisa membaca dari ayat 14 sampai 18. Kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayat 18. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Teman-teman sekalian, manusia hidup itu digerakkan oleh tujuan. Jadi manusia hidup itu digerakkan oleh satu tujuan. Itu menurut bukunya Rick Warren ya. Sebenarnya di dunia ini manusia itu punya banyak tujuan-tujuan yang menggerakkan hidup mereka. Ada mereka yang hidupnya digerakkan oleh keinginan untuk memperkaya diri, memperluas kekayaan dan harta, karir yang menjulang tinggi dan sebagainya. Ada juga yang negatif, mungkin mereka hidupnya digerakkan karena amarah dan rasa dendam dan ingin menjatuhkan orang lain. Ada. Tapi ada juga yang punya tujuan hidup yang lebih mulia, yang lebih baik dari kedua hal ini. Nah, Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya, teman-teman, hidupnya itu digerakkan oleh dua tujuan. Yang pertama adalah dari yang kita baca, dari ayat 14 sampai 18 ini kita dapat melihat. Yang pertama adalah Rasul Paulus dan rekan-rekannya ini hidupnya digerakkan oleh tujuan, yaitu memuliakan Allah. Makanya mereka semakin giat bekerja karena mereka merasa bahwa hidup mereka adalah kemurahan Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah dan hidup mereka adalah kemurahan Allah. Jadi tujuan pertama adalah mereka ingin memuliakan Allah supaya pada ayat 14 ya, supaya mereka menerima kebangkitan yang sama seperti yang Tuhan lakukan, Allah lakukan kepada Yesus Kristus, supaya mereka menerima keselamatan kekal dari Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus. Itu terdapat pada ayat 14,
17 dan 18. Supaya mereka menerima keselamatan kekal. Yang kedua, tujuan yang menggerakkan hidup Paulus dan rekan-rekannya adalah untuk menolong orang lain atau jemaat Tuhan. Untuk apa menolong mereka? Supaya mereka percaya dan menjadi selamat. Dan itu pun tujuannya akhirnya pun untuk memuliakan Allah. Jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya ada dua tujuan dalam hidup mereka, yaitu untuk memuliakan Allah dan untuk menolong orang lain, jemaat Tuhan, untuk menerima keselamatan kekal. Tujuan-tujuan tersebutlah yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya yang menggerakkan mereka untuk menjalani hidup mereka. Tujuan tersebutlah yang mempengaruhi cara pandang Paulus dan rekan-rekannya dalam melihat masalah. Kita melihat dalam nats yang kita baca, seolah-olah Rasul Paulus ini mengalami masalah yang begitu, beban yang begitu sangat berat. Ia melihat apa yang ia alami pada saat itu bukanlah masalah yang besar. Padahal secara dunia, masalah yang dialami oleh Rasul Paulus itu sangat berat. Pada pasal 1 ayat 8-9 dikatakan, Paulus sendiri mengatakan masalah itu tuh begitu berat. Masalah tersebut itu sangat besar, begitu berat, bahkan ia merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Jadi sebenarnya masalah itu besar sekali. Bahkan untuk kita pun itu pasti sangat berat sekali. Tapi Paulus melihat, memandang masalah itu tidaklah jauh lebih besar pada ayat 17 ya. Dikatakan bahwa masalah tersebut adalah masalah yang ringan. Penderitaan tersebut, kesulitan tersebut adalah sesuatu yang ringan. Ia melihat penderitaan tersebut itu tidak besar, padahal sangat besar. Dikatakan pada ayat 8, kalau teman-teman bisa melihat, saya membacakannya, masalah besar itu, ia itu ditindas, tapi tidak terjepit. Ia melihat masalah itu tidak besar, tapi sebenarnya itu sangat besar. Ia itu ditindas, tapi tidak terjepit. Ia itu habis akal, tapi tidak putus asa. Ia itu dianiaya, teman-teman, ya. Ditindas, habis akal, dianiaya, bahkan dihempaskan. Tapi ternyata ia tidak binasa, ia merasa tidak sendirian. Dalam bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus dari pasal 8 ini, pasal 4 ayat 8 ini, Paulus memakai ungkapan paradoks yang artinya suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan pandangan umum, tapi merupakan kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu yang sepertinya tidak seperti kebiasaan umum. Ya, orang terhimpit itu pasti terjepit. Orang yang dihempaskan itu pasti binasa. Orang yang putus asa itu pasti hilang harapan dan mati adanya. Tapi Rasul Paulus ternyata mengungkapkan bahwa hidup mereka itu seperti sebuah paradok. Ya. Tidak seperti pandangan umum kebanyakan. Seharusnya dihempaskan binasa, seharusnya terjepit, tidak akan mendapat kelegaan dan sebagainya, tapi justru tidak. Justru apa yang dia alami pada saat itu nyata bahwa ia mendapat kelepasan dan kelegaan demi kelegaan. Dia tidak terjepit, dia tidak putus asa, dia merasa tidak sendirian dan ia juga merasa tidak binasa. Padahal ia sendiri mengatakan seperti dijatuhi hukuman mati. Ia memandang penderitaan yang ia alami dan rekan-rekannya tidak jauh lebih besar atau penderitaan yang ringan. Kalau kita membayangkan dan kita hidup di masa itu, lah kok bisa? Itu kan sesuatu hal yang sulit dan tidak mudah. Itu kan sesuatu yang menyakitkan. Bagaimana Rasul Paulus bisa menganggap itu sesuatu hal yang ringan dan tidak besar? Mengapa? Karena pada ayat 18 dikatakan, ayat 17, karena ada yang jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Ayat 18,
karena kami memandang yang tidak kelihatan, yaitu keselamatan kekal. Dia melihat bahwa keselamatan kekal itu jauh lebih besar dari sekedar penderitaan yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya. Tujuan yang kedua adalah teman-teman, tadi kita sudah bahas ya, selain pertama adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah Rasul Paulus punya tujuan di dalam hidupnya untuk menolong orang banyak, untuk menolong orang lain, jemaat Tuhan, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka beroleh anugerah selamat yang sama seperti yang diterima Paulus. Pada ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi karena kamu, sebab semua penderitaan yang terjadi yang kami alami itu karena kamu, supaya semakin banyak yang diselamatkan, supaya aku dan kamu itu dibangkitkan dan dapat berdiri di hadapannya. Jadi ia menjalani hidup bahkan penderitaannya waktu itu bukan untuk dirinya sendiri, selain untuk memuliakan Allah, tapi dia juga untuk menolong orang lain untuk dapat diselamatkan oleh Allah. Segala kesulitan yang diterima Rasul Paulus itu konteksnya bukan hanya sekedar masalah pribadi untuk urusan diri sendiri, teman-teman. Ya, jadi konteks yang kita baca hari ini bukan tentang kesulitan kita pribadi, tapi kesulitan yang dialami Rasul Paulus adalah kesulitan untuk kepentingan orang banyak, kesulitan untuk kepentingan memuliakan Allah. Itulah yang menggerakkan Rasul Paulus untuk mewartakan kebenaran Tuhan supaya orang lain diselamatkan. Lalu kekuatan dari mana yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Ia mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal berapa saya lupa, dikatakan bahwa tubuh kita ini seperti bejana tanah liat yang sangat rapuh, yang merosot. Pada ayat 16 ya, lahiriah kami ini semakin merosot. Jadi tidak mungkin seorang Paulus dapat memiliki kekuatan yang sedemikian besar untuk menghadapi segala masalah dan kesulitan yang ada di hadapannya atau yang dia alami kalau bukan dari Tuhan. Ia mengatakan bahwa semuanya itu dari Tuhan. Seorang bernama George Bernard Shaw mengatakan, inilah sukacita sejati dalam hidup, dipakai untuk satu tujuan yang disadari diri Anda sebagai tujuan yang hebat. Saya ulang ya, inilah sukacita sejati di dalam hidup, dipakai untuk satu tujuan yang disadari diri Anda sebagai tujuan yang hebat. Apa tujuan itu? Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Lalu si Shawn ini menyampaikan kembali, dengan tujuan tersebut menjadi suatu kekuatan yang besar, kekuatan alam yang besar, kekuatan dalam diri kita yang besar yang dapat menggerakkan kita dan memampukan kita. Secara psikologis ya, ketika kita merasa punya tanggung jawab untuk membantu orang lain, kita akan menjadi orang yang sepertinya punya power yang lebih besar daripada orang lain. Ketika kita punya tanggung jawab untuk membantu orang lain, atau bertanggung jawab untuk melindungi orang lain, kita ini seolah-olah seperti punya kekuatan dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada orang lain. Mungkin itulah yang disampaikan oleh si George Bernard Shaw. Saya yakin teman-teman, pandemi ini sangat tidak memudahkan kita ya. Kita mungkin harus WFH, bekerja serba susah, gajinya terbatas, ruang gerak terbatas, dan apapun itu kita serba terbatas. Bahkan kita tidak bisa melangkah jauh lebih luas seperti sebelum-sebelumnya.
Tapi dalam menghadapi hidup ini, termasuk kesulitan yang kita hadapi ini, semua orang merasakan kesulitan yang sama. Yang kita hadapi ini, seharusnya kita punya tujuan yang jelas untuk menggerakkan hidup kita ketika kita menjalani hidup, bahkan menjalani atau menghadapi penderitaan, ya. Seharusnya kita punya tujuan yang jelas dan pasti yang menggerakkan hidup kita dalam menjalani hidup dan menghadapi kesulitan. Anak Tuhan atau orang-orang percaya, teman-teman, hidupnya itu teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang percaya atau anak Tuhan hidupnya itu untuk orang banyak, untuk keluarga, untuk rekan-rekan kita, rekan kerja, rekan sepelayanan, untuk lingkungan kita, untuk tetangga kita, untuk di mana saja kita ditempatkan. Itulah tujuan kita diciptakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Harkat hidup kita, tujuan hidup kita diciptakan adalah untuk memuliakan kita. Jadi mari kita ubah cara pandang kita dalam menghadapi hidup ini dan kesulitan kita termasuk pandemi ini. Kalau di dunia orang luar sana menghadapi kesulitan, bahkan mungkin kita saja menghadapi kesulitan, mereka memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi seharusnya kita tidak. Mungkin mereka memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dengan mereka menimbun obat sebanyak mungkin. Mereka mencari keuntungan sebanyak mungkin. Menjual barang-barang kebutuhan sanitasi dan kebutuhan untuk peralatan kesehatan menjadi 2 kali lipat lebih mahal dan sebagainya. Mereka mencari aman untuk keuntungan diri sendiri. Tapi kita anak Tuhan, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita anak Tuhan dirancang berbeda. Tujuan kita diciptakan adalah tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan, yaitu dipakai untuk menyelamatkan orang lain. Dengan kita mengemban tanggung jawab hidup untuk Tuhan dan juga untuk orang lain, maka saya yakin kita semua akan menjadi semakin kuat di tengah krisis atau penderitaan apapun. Karena kita hidup bukan untuk kita. Karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Ada lagi kenyataan teman-teman bahwa hidup kita yang lahiriah, yang fana ini, yang semakin merosot ini dikatakan oleh Paulus seperti bejana tanah liat ini begitu lemah, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tubuh kita yang begitu lemah, kita yang seperti bejana tanah liat ini menyimpan harta yang terpendam, yaitu tujuan mulia untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Dengan kita merasa diri kita, mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita, tujuan hidup kita untuk kepentingan orang lain, untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita memang di ayat 16 ya, kita memang rapuh teman-teman ya. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Kita memang rapuh, tapi ada satu kepastian dikatakan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada sesuatu yang aneh ya kalau kita baca. Kita ini semakin merosot, semakin rapuh. Kalau baju itu, bahasa Jawanya itu brodoli atau merutuli ya, rontok satu persatu. Tapi anehnya, Paulus mengatakan setelah mengatakan semakin merosot, namun manusia batiniah kami itu dibaharui. Kita ini memang rapuh, tapi kita dibaharui oleh Allah dari hari ke sehari. Ya, kita menjadi semakin kuat karena ada yang membaharui kita, yaitu Allah sendiri. Membaharui kita untuk menjadi seperti apa? Semakin serupa dengan Dia. Dan seharusnya kita juga belajar bahwa kesulitan yang kita alami adalah sebuah batu loncatan. Maka kita lihat ya, dunia punya banyak inovasi-inovasi, kreasi-kreasi untuk menghadapi pandemi ini. Ada yang membuat masker elektrik lah, ada yang membuat masker pakai selang yang harganya berjuta-juta, ada yang pakai masker yang ada invisible-nya, jadi ini ada
kayak Mikanya begitu, dan banyak lagi orang berkreasi supaya mereka dapat hidup dan bertahan di tengah resesi atau juga kesulitan. Nah, Pak Jokowi kemarin atau baru-baru ini menyampaikan bahwa krisis atau resesi dan pandemi itu seperti api, ya. Memang membakar tapi sekaligus menerangi. Kalau ia terkendali, ia menginspirasi dan memotivasi kita. Ia menyakitkan sekaligus menguatkan. Demikianlah kita kiranya dapat menjadikan krisis yang kita alami sebagai motivasi kita yang membakar semangat kita untuk semakin kuat, yang membakar semangat kita untuk semakin maju. Satu lagu sekolah minggu yang mungkin teman-teman ingat, hidupku bukannya untuk aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Kiranya tujuan yang sama yang dimiliki oleh Rasul Paulus, tujuan yang menggerakkan Rasul Paulus juga menjadi tujuan kita bersama. Dan kiranya dengan tujuan kita yang berubah serupa seperti Rasul Paulus dapat mengubah cara pandang kita. Hidup memang tidak mudah, teman-teman. Mungkin kita merasa hampir mati, merasa terhimpit, engap-engapan dan sebagainya. Tapi semua akan menjadi tampak berbeda kalau kita punya tujuan yang berbeda dari dunia. Kita harus mengubah tujuan kita dan itu akan mengubah cara pandang kita. Kiranya juga paradok ya yang Paulus ungkapkan di dalam suratnya ini. Terhimpit tapi tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tapi tidak ditinggalkan, dihempas tapi tidak binasa. Itu juga boleh berlaku bagi kita sekalian. Di tengah pandemi kita punya tugas menjadi kuat, tapi menjadi kuat bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan dan juga untuk orang banyak. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih, juga bersyukur ya Tuhan, jika kami boleh belajar dengan kesederhanaan kami, dengan keterbatasan kami, Engkau menolong kami untuk dapat memahami sedikit saja dari kehendak Tuhan. Tapi ajari kami bukan hanya sekedar memahami, tapi hidup kami sungguh-sungguh seperti firman Tuhan yang hidup bagi sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi firman Tuhan yang dapat dilihat oleh orang lain. Maka tolong kami, gerakkan hati kami untuk kami juga boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang kuat di tengah segala krisis, tapi bukan untuk diri kami secara pribadi. Karena kami adalah anak Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mari kita akan mengangkat sebuah pujian, Ku Percaya Janjimu, dalam respon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sungguh besar
Teman-teman, kita bersyukur kita boleh beribadah melalui online ini. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibawakan oleh Saudari Riris. Saya tetap terus berdoa dan terus mengajak teman-teman sekalian untuk kita tetap terus kuat di tengah-tengah pandemi ini. Tidak goyah, tapi semakin teguh iman kita. Kita semakin setia mengikut Tuhan, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan berkarya bagi nama Tuhan. Teman-teman sekalian, saya juga mengajak untuk kita tetap terus bisa mengikuti ibadah-ibadah kaum muda kita dan juga ibadah-ibadah raya di gereja kita yang juga dilakukan secara streaming ataupun online. Saya mengajak teman-teman juga bisa tetap terus bersekutu bersama kami di ibadah pemuda di setiap Sabtu jam 5:30 sore. Ada kalanya kita bersekutu melalui media Zoom, ada kalanya juga kita beribadah secara online seperti saat ini. Namun satu hal, kita jangan undur dari ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap terus semangat mengikut Tuhan sampai Dia datang. Amin. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan untuk kesempatan Sabtu ini. Kami boleh beribadah melalui online ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami juga terus berdoa, memohon Tuhan berkarya dalam hidup kami, beserta bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan. Tuhan, Kau juga berkati kami ya Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau lindungi kami ya Tuhan, agar kami boleh ada di dalam damai sejahtera perlindungan pada Tuhan. Menyerahkan untuk setiap kami dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah online ini, di mana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap terus ada buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan, dan kami juga mau memberikan berkat, kami mau juga memberikan persembahan apapun yang kami punya, seberapapun yang ada, kami juga mau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah kaum muda ini, dan kami menaikkan doa syukur kami ini, dan kami memohon berkat-Mu atas kami, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.